وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Tema kajian kita adalah hikmah atau manfaat, fadilah dan keutamaan dari ibadah kurban yang kita selenggarakan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebagai dasar kajian kita surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 34, dan juga di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar yang sering kita sudah hafal ayat tersebut. Bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 34 itu dijelaskan Allah tentang bahwa disyariatkan penyembelihan pelaksanaan ibadah kurban. Berarti itu adalah perintah Allah, bukan kepada kita saja, tapi kepada umat-umat terdahulu dari kita juga telah disyariatkan. Maka diawali kalimatnya walikulli ummatin, umat, dan bagi tiap-tiap umat. Nah, jadi kalau bagi tiap-tiap umat itu berarti bukan kita saja, umat terdahulu juga disyariatkan. Kemudian yang kedua, dasarnya Al-Quran surah Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak, kata Allah. Maka karena itu fasholli li rabbika, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Nah, jadi dalam kaidah bahasa Arab itu adalah fi'il amar. Fi'il amar itu perintah. Al-amru al-aslu fil amar wal wujub. Asal pada perintah itu adalah wajib dikerajuan. Nah, gitu. Nah, sekarang kita masuk tentang hikmah, fadilah, dan keutamaan ibadah kurban tersebut. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, karena insya Allah dalam beberapa hari lagi kita akan menyelenggarakan pelaksanaan ibadah Idul Adha dan ibadah kurban. Tapi hari ini kita sudah terdata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mau masuk 7 ya? Alhamdulillah, mau masuk 7. Nah, kan semangat yang tinggi kita itu dalam pelaksanaan ibadah kita. Yang pertama sekali adalah fadilah keutamaan ibadah kurban itu, kata Rasul, ibadah kurban yang kita selenggarakan adalah sebagai ibadah yang mampu mengampuni kesalahan dan dosa bagi seseorang hamba. Jadi dengan pelaksanaan ibadah kurban, maka seseorang hamba itu mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasul menyatakan, qala Rasulullah, man qaraba qurbanan fihi fa bi awali fitrah. Siapa yang menyelenggarakan ibadah kurban, maka dia kembali kepada fitrahnya. Qatras min damihi, tak kalah tetesan darah ke bumi dalam pemotongan korban tersebut, ghufira lahu, diampuni kesalahan dan dosanya, wa dzunuba ahliha, dan dosa-dosa keluarganya. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik, memberikan ampunan kepada kita dengan pelaksanaan penyelenggaraan
ibadah korban tersebut. Yang kedua adalah ibadah korban tersebut agar kita selalu banyak berzikir kepada Allah. Liyadhkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka berzikir menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang direzekikan kepada mereka. Jadi sebenarnya rezeki yang dititipkan oleh Allah kepada kita semakin banyak membuat kita ingat kepada Allah. Saja rezeki tersebut, termasuk binatang ternak itu. Jadi karena wanita ada binatang ternak dong, makanya wak beli. Begitu saja. Tapi kalau ada boleh dibawa ke sini, boleh. Kambing, jawi, di sini jawi ya, sapi ya, sapi atau kerbau kalau ada, onta, tidak apa-apa. Bawa itu. Nah, karena wanda ada dong, makanya wak patungan bersama-sama, gitu. Gitu. Tapi kalau ada jawi siku di rumah, bawa aja ke sini, boleh, boleh. Dengan catatan memenuhi kriteria, memenuhi syarat. Syaratnya umurnya cukup, dia tidak cacat bawaan. Kan kemarin disampaikan itu, kalau onta itu 5 tahun, kalau sapi 2 tahun, kambing 2 tahun, kalau domba Garut yang besar-besar itu 1 tahun, atau lah badannya dan cukup umurnya, sudah dewasa dia. Kalau hadis Nabi yang musinnah, yang sudah dewasa, la tadbaha illa musinnah, jangan kau sembelih kecuali yang sudah dewasa. Yang dewasa itu yang tadi itu, tandai dengan umur atau ditandai tanda-tanda kealamannya. Tidak cacat, gitu, sehat. Tidak boleh yang cacat. Apalagi kalau cacat bawaan. Kalau cacat darurat itu lain ceritanya itu. Darurat itu lah waktu itu sesak. Jadi lihat urus Allah agar selalu banyak berzikir, mengucapkan ingat selalu kepada Allah dengan binatang ternak yang direzekikan tersebut. Makanya nanti perbanyak tasbih, tahmid, tahlil, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biarlah tukang lagi itu tahu isinya. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi itu sunnah. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu syiar itu, semarak. Nah gitu. Walau dalam situasi dan kondisi kita seperti ini, kan dalam koridor PPKM sekarang itu untuk Kota Padang. Jadi agar kita selalu dengan ibadah korban itu semakin banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fadilah, hikmah, keutamaan yang kedua. Yang ketiga yaitunya bersabar atas tiap-tiap sesuatu yang datang dari Allah. Sabar, baik yang datang itu yang kita senangi atau yang tidak kita senangi. Wasabirina ala ma asabahum, mereka bersabar terhadap apa-apa yang menimpa mereka, baik yang disenangi ataupun yang tidak kita sukai. Kata awak sabar terhadap yang tidak kita senangi. Mungkin ada kecelakaan, ada meninggal, ada hilang, ini selama macam. Kita mampu sabar. Tetapi kita tidak sabar terhadap
nikmat yang kita senangi. Rezeki bertambah, anak bertambah, cucu bertambah, menantu bertambah. Akhirnya kita lupa. Dengan banyaknya rezeki dititipkan oleh Allah, lupa kita. Jadi semakin banyak titipan Allah, semakin taqarrub ilallah, semakin dekat kita kepada Allah. Jadi yang ketiga adalah bersabar setiap apa yang datang dari Allah. Sabar itu konsep kajian tauhid kita yang kita bahas, mampu mengendalikan diri. Itu sabar kan? Itu kajian kita 2 pekan yang lewat itu. Sabar dan taubat. Di dalam YouTube kan sudah kita masukkan itu. Jadi mampu mengendalikan diri. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi disebut itu dengan adanya kita sabar tersebut, maka Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita bersama. Ada pertanyaan Bu? Boleh. Yang berbuku dan Julian. Gitu. Ya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang keempat adalah hikmah, fadilah, keutamaan dari pelaksanaan ibadah korban itu, dari ibadah korban, bahwa memberikan kesadaran kepada kita. Ini kita sadar bahwa ketaatan, kepatuhan, ketundukan, kepasrahan, bahkan hidup dan mati kita itu adalah karena Allah. Jadi bukan karena yang lain. Jadi kita taat karena Allah, kita patuh karena Allah, kita pasrah karena Allah, tunduk, bahkan hidup dan mati kita itu semuanya adalah lillah, karena Allah, tidak ada karena yang lain. Jadi kita datang ke masjid karena Allah, ibadah karena Allah, kita berjalan karena Allah, berbuat apa saja karena Allah. Makanya awalilah dengan Bismillah, dengan nama Allah. Gitu. Kalau dalam kaidah ilmu tauhid itu barisan itu adalah sumpah. Wallah, demi Allah, bahwa Allah, ada 3 huruf sumpah, huruf qasam namanya itu di dalam Islam itu. Nah, kalau sudah dengan atas nama Allah, nah itu Allah akan memberikan itu. Makanya sumpah itu tidak boleh sembarangan. Makanya mencilok, malian tak boleh pakai bismillah. Nah gitu. Maliamnya ada yuk, dia katanya waktu kalau maliamnya boleh baca bismillah biar. Nah gitu. Tidak boleh. Nah gitu. Jadi bismillah itu yang baik coba. Sesuatu yang baik karena nanti kandungannya di sana adalah sangat nilai tauhid tinggi di dalamnya. Jadi bahwa kita sadar, kita taat kepada Allah, kita patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah, hukum semuanya adalah kita taati karena aturan Allah. Hidup dan mati kita semuanya adalah karena Allah. Tidak ada karena yang lain. Nah, kalau dimanualkan hidup kita kan soalnya. Ada orang pengijian bagi hidup itu antara azab dan iqamah gitu. Nah, orang beranggapan bahwa tatkala dia lahir itu kan diazabkan, dan gitu. Anak-anak kecil lahir itu kan dia diazabkan itu. Nanti di dalam pelaksanaan sholat jenazah kan bahkan ada yang menyatakan hidup itu antara azan dan sholat, dia akan disolatkan. Jadi tak lama hidup kita itu. Nah, karena justru ketidaklamaan kita di alam dunia ini, tentu kita mempersiapkan kehidupan yang begitu lama dan panjang.
Di mana kehidupan yang lama dan panjang itu, itulah kehidupan yang hakikat. Kalau kita rujuk kepada firman Allah, wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu tentang akhirat. Jadi akhirat itu kalau kajian ilmu tauhid harus dicari. Tidak bisa tidak dicari. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa kehidupan, bahagian kehidupanmu di dunia. Jadi di dunia itu adalah bahagian. Enggak, lepas satu Allah untuk awak dong. Untuk amak bagi, untuk apa bagi, untuk udah bagi, untuk ini, untuk yang lain, untuk lain, untuk selfie, untuk tabir, untuk semacamnya. Awak sebagian kecil. Tapi akhirat itu dicari. Wa bataghi fima attaqallahu daral akhirah. Dan carilah apa-apa yang telah dianugerahkan tentang kehidupan akhiratmu. Akhirat tidak akan bisa kita dapat kalau tidak dicari. Kemana limo saja tidak bisa. Kok kesubayang elok lah, kok indah-indah lah, kok mengaji lah, tidak bisa. Harus diusahakan dan wajib hukumnya. Nah, kalau dalam kajian yang mutawif memang seperti itu. Dunia itu tidak perlu dicari dong, karena bahagia itu lah ditentukan. Tinggal awak menjalani itu lagi. Gitu. Jatah masing-masing itulah ada. Nah, jadi suatu penting pemahaman kita bahwa terhadap kehidupan akhirat itu harus kita usahakan. Tidak akan mungkin bahagia di akhirat kalau tidak diusahakan di dunia, Pak. Tidak mungkin itu. Terus kamu meminta sisi kelimping namanya teman. Jadi lama kau itu limping itu sisi apa? Tidak ya, kali samu limping awal. Tidak mungkin, la yumkin, tidak mungkin. Doa dunia selama akhirat lah ya baiknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berilah kebahagiaan akhirat, kebahagiaan dunia supaya kita memuat. Namun juga bayang dari atau sebayang lagi jual kartu. Gitu. Salat tu 5 kartunya. Ini coba 3. Atau 2 kali setahun. Jual fitri, jual daha. Eko belum puasa satu seketik lah. Pakai laki kau sekali seminggu di Jumat. Datang dijual lah. Kurang kesebayang baru tiba. Tidak mau dia. Jadi akhirat itu harus dicari. Dapatkah sesuatu hal yang tidak kita cari? Tidak dapat. Tidak. Bu, contohnya, bari dengan kali masalah ada. Awak berbuat di rumah, biro lah kan itu ketipu ya, lihat tipunya, tidak tipu, dibalik ke kedai, dicarikan oleh tua, baru dapat, bawa pulang, bagaimana dia itu tidak dibawa pulang lah ya dong, itu sunatullah, hukum alam, jadi harus diusahakan. Begitu Allahnya. Jadi tak kala Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita dan kakek moyang kita Siti Hawa turun ke bumi, itu harus berusaha. Beda dulu di surga. Kalau di surga itu asah kalinting saja dalam kolbu kan langsung. Ini surga itu nanti memang sana. Tapi tentu kesenangan itu nanti akan diberikan setelah ada usaha. Itu. Jadi kalau kita pahami firman Allah itu, wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah, jadi akhirat itu harus kita usahakan. Tidak bisa kita selamat di akhirat kalau kita tidak ingin
menyelamatkan diri kita. Lawan ingin salamai tapi tidak bersalamaian, kadang tidak masuk akal kadang mereka. Kalau ingin salamai awak, ya salamaian. Dan ingin awak dibakar, ya jauhi hal-hal yang akan membakar kita itu. Jadi inilah dalilnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, korban dalam ibadah, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin, bagi Allah. Jadi untuk Allah semuanya. Ada. Jadi mari kita luruskan pemikiran-pemikiran yang ada yang berkembang bahwa agama itu sama, agama itu tidak perlu. Nah, itu pemikiran yang tidak benar, itu pemikiran yang salah. Agama itu perlu menyelamatkan. Tidak ada agama tidak salamai manusia dong. Kalau cukup dengan agama yang terdahulu, Islam tidak akan datang. Itu. Kalau dirujuk kepada Al-Quran, seluruh agama para nabi dan rasul itu adalah wa nahnu muslimun. Kami adalah berserah diri kepadanya. Yaitu seluruh para nabi dan rasul itu. Berarti seluruh nabi dan rasul Islam. Nah, itu tauhidnya kan. Itu surah Al-Baqarah itu Allah jelaskan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kelima, menanamkan kesadaran bahwa hukum peraturan yang tertinggi di alam dunia ini adalah peraturan dan hukum Allah. Jadi kita harus taat, tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Allah. Tidak boleh menentang. Jangankan hukum-hukum yang dibuat oleh Allah, dibuat oleh manusia saja, kalau dilanggar hukum itu pastinya berang kawan. Nah gitu. Contoh, banyak hukum-hukum yang terlanggar sekarang kan kami sanksi ya Pak. Pak jalan raya, tidak pakai helm dong, nyatanya helm. Tidak ada helm buat ditilang, tidak ada stiker ditilang, itu kan hukum buatan manusia. Tujuannya kok keselamatan awak. Ini masker itu wajib. Kalau tidak pakai masker, tidak dong. Kalau dulu, masker dan masker dari masalah. Seperti peraturan manusia saja wajib kita mengikutinya. Jaga protokol kesehatan, cuci tangan dan segala macamnya. Itu kan peraturan buatan manusia. Ada tujuannya? Ada. Tujuannya kebaikan awak. Nah gitu kan bisa saja orang mengizin. Ada usah dia turatur kami izin. Kalau mati seorang jelas, kan bisa saja ngomong. Tapi tujuan itu baik. Nah kalau baik, patuhi saja. Nah itu. Nah kalau salah pi, ini mau lempi masker itu. Nah pokoknya sampai saat mau adalah pakai masker itu. Gitu. Jadi kalau tujuan-tujuan itu baik, kita ikuti. Dan jangan bertentangan dengan aturan Allah. Itu hukum aturan manusia, apalagi aturan Allah. Nah, gitu. Nah, jadi sebab itu Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, untuk standar protokol kesehatan kita tetap kita jaga. Yang paling hebat menjaga wudhu. Nah, jemaah saya kita sampaikan di mana-mana, wudhu jangan sampai tinggal. Itu lebih hebat dari protokol kesehatan yang dibuat oleh manusia itu. Karena prokes buat manusia itu cuci tangan sampai sikonya. Kalau wudhu sampai kemari. Nah gitu. Sampai siku. Baik diyakum ilal marafiq. Basuhlah kedua tanganmu sampai mata sikumu. Wamsahu bi ru'usikum, sapulah kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, kedua kakimu sampai mata kaki. Kan hebat itu.
Aku biasakan kama wapai beruduk, jaga uduk. Aku lebih menerapkan prokes-prokes yang ada itu. Kemudian kalau ada himbauan-himbauan untuk pelaksanaan Idul Adha nanti kita ikuti. Contohnya sebelum pergi sholat itu mandi dulu. Mandi dulu. Sebelum mandi dulu. Ustaz ya, mandi dulu. Baju Ustaz itu tidak ada, masya Allah, luar biasa. Ya, bajunya kurangnya juga. Jadi biasakan pakai wangi-wangian, itu sunnah. Nah gitu, sunnah-sunnah dalam penyelenggaraan ibadah. Mau pakai masker, silakan. Nah gitu. Kemudian ada juga yang dikeragui tentang sholat MUI itu membolehkan penyelenggaraan ibadah sholat, tidak ada larangan. Yang penting kita menjaga protokol kesehatan yang ketat, nah, kan gitu. Kalau tempat kita di Bumi Lestari itu pengurus masjid menyediakan masker bagi jemaah yang lupa membawa masker, nah gitu. Itu kita siapkan itu. Tapi kalau ada membawa masker, alhamdulillah. Tapi kalau lupa nanti kita ada mungkin pulang lagi, nah disiapkan. Kita tempat cuci tangan kita siapkan, ya tidak apa-apa, kan bersih itu. Cuci tangan mah, bawa sejadah masing-masing, kan bagus supaya nanti kalau ada yang tidak cukup tikar kan bisa dipakai. Biasanya Idul Adha ini ramai itu, boleh sekarang tidak ada yang boleh keluar, gitu kan? Nah gitu. Jadi kita ikuti sesuatu hal yang baik itu. Tentang sholat berjarak. Nah, biasanya di daerah-daerah kaki kota itu tanggal 30 Desember kemarin MUI sudah mengeluarkan edaran sholat sudah boleh dirapatkan, tidak berjarak. Gitu. Tapi ada juga yang berjarak, terutama di instansi pemerintahan. Kalau di Polda itu masih berjarak itu. Tapi kalau di gubernur tidak ada. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian karena rasa sosial dan solidaritas yang tinggi, begitu daging korban itu dibagikan. Siap didapian dan dibawa pulang seorang-seorang loh, tapi dibagikan. Nah, itu namanya rasa sosial. Boleh memakan daging korban itu boleh. Fakulu minha, maka makanlah sebahagian daripadanya. Wa at'imul ba'is fakir, dan sebahagiannya bagikan kepada fakir. Nah gitu. Jadi yang dimakan itu daging yang masak. Di sini kan bahasanya umum. Fakulu minha, maka makanlah sebahagian dagingnya itu. Tapi daging yang masak dimakan, mantap. Dimasak loh. Mau direndam, mau digoreng, mau digulai, terserah. Nanti yang masaknya. Jemaah ya, ada yang ditanya boleh, dan sebagainya dibagikan. Nah itu nanti tugas para panitia dan pengurus. Nah itulah kuponnya. Kalau kami malam tadi ada bagian kupon kepada RT. Dan 4 RT di sana bagikan. Para warga, nanti tidak menjalankan saja lagi. Gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kalau ada yang bertanya, lain boleh memakan daging korban itu awal ikut sebagai peserta para korban lain. Kemarin sudah kita sampaikan hukum memakan daging korban lebih dari 3 hari. Kemudian boleh. Selagi lain roh dan diambil boleh. Yang sampai 3 tahun dalam kulkas. Ya Bu ya. Dulu zaman Rasul memang ada larangan 2 kali ke sore. Tahun pertama, tahun kedua. Nah, tahun ketiganya baru dibolehkan. Tahun pertama itu karena di zaman kalau istilah
istilah paceklik namanya, sedang susah. Jadi masyarakat itu butuh, jangan sampai daging itu tidak tersebar, harus habis dalam 3 hari itu. Nah, gitu. Maka pada tahun berikutnya, tahun ini masih tidak boleh ya Rasul, kami memakan daging korban lebih dari 3 hari. Lah, tidak. Jadi boleh. Misalkan karena tahun itu dulu, aku menginginkan daging itu merata semuanya. Jadi untuk tahun-tahun berikutnya boleh. Jadi memakan daging korban peserta ibadah korban itu boleh. Hukum memakan daging korban lebih dari 3 hari untuk zaman sekarang dibolehkan. Nah, gitu. Nah, tahu di saat itu kita belum sempat memasak dan mengolahnya. Gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kemudian yang ke-7 adalah hikmah fadilah keutamaan dari ibadah korban itu menghilangkan semua penyakit syirik. Syirik itu pakai S, tidak pakai C dong. Ya, syirik. Kalau pakai C kan lain bunyinya dong. Ya, syirik. Syirik itu adalah mempersekutukan Allah dengan ibadah korban. Bismillah, hanya Allah satu-satunya kita tuju. Makanya tidak boleh menyembelih sesajian untuk yang lain selain atas nama Allah. Nah, gitu. Menyembelih di kuburan, menyembelih di makam, tempat-tempat karomah, itu tidak boleh. Itu syirik gitu. Menghilangkan sifat syirik. Orangnya musyrik, sifatnya syirik. Kufur nikmat. Dengan pelaksanaan ibadah korban, maka dia tidak akan kufur nikmat, dia syukur nikmat. Kufur nikmat itu ingkar nikmat Allah. Kan hebat itu. Dia bersyukur dengan nikmat itu. Makanya Allah akan berikan la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur, aku akan tambah. Kalau tahun ini awak ikut berkorban, insya Allah tahun depannya bisa saja nanti 2 orang dalam satu keluarga itu. Mungkin bisa 3. Allah akan berikan 4 orang. Allah akan berikan 5 orang dalam satu keluarga itu. Nah, itu. Maka tanamkan dalam niat awak itu setiap tahun awak berkorban dan tidak ada batasnya. Kemarin ada juga yang nanya gimana itu. Kalau awak lebih korban dari 7 kali bahagia dia, tidak ada lagian 8, 9, 10. Tapi jangan pula nanti kalau ala 7 kali awak korban dia sama dia nanya haji tidak. Itu jawabannya. Nanya haji itu ke Mekah. Ada rukun dan syarat, ada tawaf, ada sa'i, ada umrah, ada jumrah, lengkap, ada wukuf. Nabi ada dulu tu dong. Gitu. Ini berapa di sana? Bayar denda itu kan menyembelih korban. Jadi walaupun 7 kali, 6 kali, 10 kali atau barang kalinya tak hitung ada, tidak sama dengan ibadah haji. Kalau pahalanya itu besar dan gitu. Bahkan sholat duha saja bisa pahala haji dan umroh. Pahala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, menghilangkan sifat kufur nikmat. Nah, makanya tanamkan dari diri awak tiap tahun berkorban banyak, insya Allah. Kalau tidak bisa saya kuat 2 ekor, tidak bisa 2 ekor saya kuat. Yang ketiga, menghilangkan sifat nifak. Orangnya munafik, sifatnya nifak. Nah, gitu. Munafik itu adalah bahwa dia berbuat, bertindak dan segala macamnya ingin selalu tidak atau di luar aturan-aturan Allah. Yang namanya munafik kan ciri-ciri orang berdusta. Nah, kalau nikmat Allah kan tak mungkin didustakannya lagi. Nah, gitu. Menghilangkan sifat. Yang keempat, membuang dan menghilangkan sifat takabur. Takabur itu sombong.
Semua dalam konsep kita ilmu tauhid sudah kita kupas, batal haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Nah, jadi jangan diremehkan orang lain, jangan ditolak kebenaran. Kalau benar perintah Allah kita ikuti. Berlomba-lomba dalam kebaikan boleh. Siapa itu kaya, tapi kok kalau jadi yang korban ya. Ya Allah, berilah kami kekuatan ya. Ikut korban. Gitu. Itu caranya. Kami apa pengurus? Sekarang beliau saja siapa itu dia cicil doang. Payah itu ya. Tukang becaknya mengalir saya ikutnya korban doang. Awalnya serba dong. Itu berlomba-lomba dalam kebaikan namanya itu boleh. Nah, gitu. Jadi menghilangkan sifat takabur, sombong dengan pelaksanaan ibadah korban. Yang keenam menghilangkan sifat riya. Yang kelima, riya itu berbuat bukan karena Allah. Nah, itu sudah kupas dalam ilmu tauhid kemarin itu. Ini sifat-sifat yang merusak qalbu, merusak hati kita itu. Penyakit hati sebenarnya. Makanya kita berbuat karena Allah. Ya Allah, saya berpayah-payah, izinlah untuk ikut menyelenggarakan kurban ya Allah. Kami ikhlas mengharap ridho-Mu ya Allah. Gitu. Biarlah payah-payah awak, dan Allah akan mudahkan jalan keluarnya. Menghilangkan sifat ujub. Terakhir adalah bahwa dijelaskan oleh Allah, la yanalullahu luhumuha, sesungguhnya daging-dagingnya, tulang-tulangnya, kulit-kulitnya tidak sampai kepada Allah, walakin akan tetapi yang sampai kepada Allah taqwa minkum, ketakwaan di antara kamu. Dengan pelaksanaan ibadah korban, semakin bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin tunduk dan patuh, semakin taat kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalankan ibadah-ibadah yang akan datang. Baik, Bapak Ibu hadirin, ada yang ditanya? Kalau tidak kita tutup. Saya atas nama pribadi dan keluarga Herman Tanjung mengucapkan taqabbalallahu minna wa minni wa minkum minal aidin wal faidin. Selamat Hari Raya Idul Adha dan menjalankan ibadah korban. Semoga Allah menerima semua ibadah yang kita jalankan dan mengampuni kesalahan, dosa dan kekhilafan kita bersama adanya. Alhamdulillah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.